Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nadia Arfan. Saya adalah dosen di program Studi Kriya Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Wirausaha Kriya dengan kode KR 4122. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa pada semester 7. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai pengetahuan dasar kewirausahaan, khususnya di bidang kriya dari mulai tahap penciptaan ide sampai juga tahap perencanaan produk siap jual atau prototyping. Mata kuliah ini menggabungkan metode praktikum dengan pengetahuan teoritis, dan instrumen penilaian yang digunakan adalah tugas, diskusi, presentasi, praktikum, dan juga ujian. Learning outcomes dari mata kuliah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah knowledge skill, yang kedua adalah problem solving, yang ketiga adalah presentation skill, dan yang keempat adalah teamwork and communication. Untuk knowledge skill sendiri, mahasiswa diharapkan mampu memahami ide bisnis, value proposition canvas, dan juga business model canvas. Lalu yang kedua, problem solving, mahasiswa diharapkan mampu merancang ide bisnisnya sendiri yang berbasis VPC dan juga BMC yang memiliki nilai kebaruan dan yang berkelanjutan. Yang ketiga, presentation skill, mahasiswa diharapkan mampu memproduksi desain dan prototipe produk dengan teknik presentasi lisan dan tulisan yang baik. Lalu yang terakhir adalah teamwork and communication, mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan anggota tim dan juga kolaborasi dengan tim mitra pengrajin. Teknis perkuliahan sendiri dilaksanakan baik secara luring maupun daring. Untuk luring dilaksanakan di ITB Kampus Cirebon yang berlokasi di Arjawinangun. Lalu untuk daring, untuk situasi khusus biasanya digunakan platform Zoom. Lalu untuk materi pembelajaran sendiri dan video-video pembelajaran lainnya serta tugas dan ujian akan diupload di LMS EduNext yang merupakan platform LMS milik ITB. Lalu selain itu, untuk komunikasi saya biasanya menggunakan WhatsApp group yang terdiri dari dosen, asisten, dan juga mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Untuk presensi biasanya dilakukan dalam 2 cara, yaitu dosen atau asisten melaksanakan presensi secara langsung pada saat tatap muka, atau mahasiswa dapat mengisi presensi secara mandiri melalui website www.academic.itb.ac.id. Untuk rencana pembelajaran tiap semesternya dibagi menjadi 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan ujian. Pertemuan pertama yaitu mengenai pengantar wirausaha kriya. Di sini mahasiswa akan diberikan pengantar mengenai materi perkuliahan dan juga kontrak perkuliahan serta materi pembuka berkaitan dengan perbandingan antara koperasi versus UMKM. Untuk minggu kedua, mahasiswa akan diberikan materi mengenai design thinking dan juga the lean startup. Materi yang diberikan merupakan materi pengantar saja. Lalu di pertemuan ketiga, mahasiswa akan diberikan materi mengenai value proposition canvas and how to do survey. Di sini mahasiswa akan diberikan teori mengenai VPC atau value proposition canvas dan juga membuat value proposition canvas berdasarkan brand-brand kriya yang sudah ada di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga akan diberikan cara untuk membuat survei pasar dan kemudian dipraktekkan. Di pertemuan keempat akan ada asistensi mengenai list daftar pertanyaan untuk melakukan survei pasar. Lalu di pertemuan kelima, mahasiswa akan diperkenalkan dengan bisnis model canvas dan di sini akan dibahas mengenai 5 building blocks yang utama, yaitu ada customer segment, ada value proposition, ada channels, customer relationship, dan juga revenue stream. Lalu di pertemuan keenam, mahasiswa masih akan dikenalkan pada bisnis model canvas, yaitu mengenai building blocks, key resources, key activities, key partnership, dan juga cost. Lalu di pertemuan ketujuh, mahasiswa akan melakukan asistensi dan membuat sendiri value proposition canvas dan juga business model canvas yang berasal dari ide bisnis yang telah dibuat oleh mahasiswa baik secara berkelompok maupun secara individu.
Lalu, pada pertemuan ke-8, yaitu ujian tengah semester, mahasiswa akan mempresentasikan tugas kelompoknya yang berupa ide bisnis dalam bentuk PowerPoint yang berisi mengenai ide bisnis dan background dari bisnisnya, lalu juga ditampilkan dalam bentuk value proposition canvas dan juga business model canvas. Pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan 15, mahasiswa akan melaksanakan asistensi dari proyek akhirnya. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa akan mengasistensikan mengenai konsep bisnis dan juga mitra yang akan diajak berkolaborasi nantinya. Lalu di pertemuan ke-10, mereka akan mengasistensikan mengenai desain produk atau prototipe dari produknya. Pertemuan ke-11, mereka akan mengasistensikan mengenai packaging. Lalu di pertemuan 12, mereka akan mengasistensikan masalah harga jual dari produknya. Di pertemuan ke-13, mereka akan mengasistensikan mengenai marketing kit dan company profile video. Lalu di pertemuan ke-14 dan 15, mahasiswa akan mengasistensikan prototyping dari produk akhirnya. Lalu di pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester, mahasiswa akan mempresentasikan mengenai background dan ide bisnis mereka, lalu mempresentasikan juga prototipe produk, VPC dan juga BMC yang sudah dibuat. Untuk tugas-tugas akhir ini atau proyek akhir ini akan dilaksanakan secara berkelompok yang terdiri dari 3-4 orang mahasiswa. Teknik pengajaran yang saya lakukan adalah DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Delivery dilakukan dengan metode ceramah, yaitu dengan menampilkan salin dia atau bahan ajar terkait pada pertemuan tatap muka. Selain itu, saya juga menampilkan video pembelajaran baik yang saya buat sendiri ataupun yang saya ambil dari YouTube dengan sumber yang kredibel. Untuk buku referensi pun saya sampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa memiliki gambaran mengenai apa yang akan dipelajari selama 1 semester ke depannya. Lalu materi-materi tersebut saya upload di LMS EduNext yang merupakan platform pengajaran dari ITB yang dapat diakses oleh mahasiswa. Lalu selain itu saya juga menerapkan project based learning setelah ujian tengah semester. Pada project based learning ini, mahasiswa diminta untuk terlibat langsung dengan mitra yang akan diajak berkolaborasi untuk mendirikan ide bisnisnya. Di sini mahasiswa akan membuat sebuah ide bisnis dan menganalisa mitra pengrajinnya. Lalu, strategi ini sangat diperlukan agar mahasiswa dapat mengenal sistem kerja di industri kriya sehingga dapat mempersiapkan mereka sejak dini sebelum memasuki kehidupan real setelah lulus nanti. Yang kedua adalah interaktif. Dilakukan dengan diskusi langsung, baik secara sinkron maupun asinkron. Biasanya saya memantik mahasiswa dengan memberikan pertanyaan terkait isu terkini yang memang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari, serta memiliki korelasi dengan materi perkuliahan pada hari itu. Diskusi ini diharapkan dapat memancing mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dan percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan yang terakhir adalah assessment yang dilakukan dengan cara penilaian yang terdiri dari 10% untuk keaktifan, 20% untuk tugas, 30% untuk ujian tengah semester atau UTS, dan 40% untuk ujian akhir semester ataupun UAS. Berikut saya tampilkan perkuliahan yang telah dilaksanakan di minggu kelima yang membahas mengenai bisnis model kanvas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Sebelumnya mungkin ada yang udah tahu bisnis model kanvas, sudah pernah dengar. Kayaknya istilah ini sudah cukup umum ya di masa sekarang dan sudah familiar harusnya mahasiswa-mahasiswa. Pada dengar di mana tentang istilah ini? Di internet. Pernah pakai nggak? Atau ikut workshop something? Belum pernah mengisi berarti ya? Pernah? Di apa? Di mana? Di program apa? Kalau aku sempat ikut unit kayak wirausaha gitu. Terus ada latihan mengisi bisnis model kanvas. Oh, I see. Oke. Terus sudah sampai jadi semua blog terisi berarti? Iya. Oke, berarti teman-teman nanti kalau misalnya ada bingung-bingung mungkin bisa nanya juga Mas Share. Next. Ya, ini sudah tahu ya, timnya seperti ini. Ada Bu Bintan di Ganesha, saya pegang Ganesha dan Cirebon, ada Kak Anya di Ganesha dan di Cirebon ada Kak Puri ya di sini.
Oke. Nah, ini salah satu referensi yang kami pakai ya untuk materi bisnis model Canvas ya. Ini bukunya cukup ringkas dan sebenarnya cukup mudah dibaca ya. Di dalamnya juga banyak visual-visual yang menarik. Jadi nggak akan ngebosenin sebenarnya untuk baca buku ini, dan kalian pun bisa lebih mudah paham ya untuk buku ini. Kalau nggak salah e-booknya juga ada, jadi silahkan kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau cari e-booknya atau yang hard copy juga bisa ya. Dan cukup fun untuk dipelajarin. Ini dari Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur ya. Jadi mereka berdua ini salah satu tokoh yang memang membuat si bisnis model Canvas. Ya, judul bukunya memang Business Model Generation, tapi nanti ada kanvasnya gitu ya. Di dalam diceritain latar belakang dari setiap building blocks-nya, karena ada 9 building blocks nanti di dalamnya. Dijelasin juga background story dari setiap building blocks dan bagaimana cara mengisinya. Ada contoh-contohnya juga di sana ya. Oke. Nah, ini adalah bisnis model kanvasnya ya. Jadi kita bisa lihat ada customers, ada customer relationship, value proposition, key activities, key partners, ada cost, ada key resources, ada channels, ada revenue. Sebenarnya untuk apa sih si bisnis model kanvas ini? Tujuannya adalah saat kalian mau bikin bisnis atau misalnya bisnisnya udah ada nih tapi mau bikin produk baru. Nah, si Canvas ini sebenarnya tools untuk ngebantu teman-teman merasionalisasikan bisnis atau line produk baru yang mau dibuat. Ya, jadi kita bisa lihat nih pengertiannya aja. Business model describe rationale of how a organization creates, delivers, and captures value. Jadi gimana sih cara teman-teman menyampaikan value ya, value dari brand atau misalnya dari produk baru teman-teman tuh ke customer. Gimana sih rasionalisasinya supaya nyambung nih antara dengan tipe customer seperti ini, value apa yang harus dikasih? Lalu cara nyampein value-nya lewat channel seperti apa sih? Nah, lalu supaya menjaga si konsumen ini tetap setia pada brand kita, harus membangun relationship seperti apa? Terus di bisnis yang kalian bikin nanti pendapatannya dari mana aja? Apakah cuma dari jual produk aja? Atau misalnya ternyata ada jasa juga yang ditawarkan, itu juga bisa. Nah, nanti kita lihat juga kita punya resource apa dari calon brand yang mau kita bikin ini. Kita punya resource apa aja nih? Lalu aktivitas apa sih yang penting yang ada di perusahaan teman-teman? Lalu partner-partnernya siapa aja kira-kira? Nah, terus biaya-biaya yang kemungkinan keluar apa aja? Ya, jadi di sini tuh udah lengkap banget ya. Dan sebenarnya ini salah satu tools yang sederhana untuk merasionalisasikan itu semua. Jadi jangan sampai tipe customernya A, ternyata value proposition yang kita tawarkan B, nggak nyambung gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya sebelum kita melangkah lebih jauh membuat produk baru atau membuat bisnis baru, ada baiknya kita petakan dulu nih. Ini semacam peta sebenarnya. Peta bagaimana nanti perusahaan teman-teman atau line produk baru itu bisa berjalan. Ya. Oke. Kita lihat videonya dulu ya. Nah, ini kalau dari video tadi kita bisa lihat ya, ilustrasinya bagus banget. Itu sebenarnya ada di channel Strategizer-nya ya, perusahaan punyanya Osterwalder sama Yves Pigneur tadi. Jadi mereka menerbitkan buku yang tadi. Nah, kurang lebih kanvasnya seperti ini. Kita lihat tadi ilustrasinya bagus ya, gimana ada si konsumen, lalu ada value proposition, dianterin tadi pakai mobil ya di channels ini, terus maintain relationship-nya seperti apa. Nanti kita lihat sumber-sumber penghasilan yang memungkinkan kita dapat, bisa lihat di sini revenue stream-nya nanti dijabarin. Lalu juga ada key resources, jadi aset-aset apa yang perlu kita punya gitu ya untuk menjalankan bisnis itu. Lalu aktivitas siapa aja, partner siapa aja, cost structure-nya gimana aja. Jadi biaya-biaya apa aja yang bakal keluar, lalu kita bisa menentukan harga dari situ ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kenapa ini saya nomerin? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus harus ngisinya harus dari sini dulu nih. Nomor 1 enggak. Jadi ini sebenarnya hanya saran saja untuk mempermudah proses pengisian ya. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kalau ternyata ya kita
mau bikin bisnis karena punya resources yang melimpah nih. Jadi kita ngelihat peluangnya dari resourcesnya dulu. Bukan dari peluang ada konsumen yang kebutuhannya seperti ini. Tapi mungkin teman-teman ada yang tiba-tiba bikin bisnis karena, oh saya punya aset ini berlebih nih. Misalnya kalau tukang jahit aja ya, oh ini kok banyak kain perca berlebih, kira-kira diapain ya? Nah itu tuh sebenarnya key resources. Jadi teman-teman bisa mulai dari situ juga gitu ya. Oh punya resources seperti ini, kira-kira mau dibikin apa ya? Terus konsumen yang cocok seperti apa? Lalu bedanya sama yang lain apa? Dan lain-lain. Itu bisa dipetakan nanti di sini ya. Nah, sebelum kita masuk ke yang pertama, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Kebayang? Secara garis besar aja dulu, nanti kita bahas satu-satu. Masih kebayang ya? Oke, kalau gitu kita bahas yang pertama nih ya. Ini customer segment. Jadi ya namanya kita bikin bisnis harus ada customernya kan ya. Kalau enggak kita nanti dapat masukan dari mana ya? Karena kan ujung-ujungnya kita buat bisnis itu supaya cuan ya. Supaya dapat uang, supaya dapat profit ya. Jadi kita harus memikirkan nih customer segmen konsumen seperti apa yang bisa cocok sama bisnis yang mau kita bikin ya. Nah, di customer segment ini bisa sistemnya B2C atau B2B. Bedanya apa? Customer brand. Customer sama ke brand. Oke, B2C itu singkatannya apa tau nggak? Kenapa? Brand, ada bisnis, yang benar yang mana? Kayak setahu aku, nggak tahu deh Kak, tapi setahu aku brand to customer sama brand to brand. Oke, B itu sebenarnya hampir tepat ya. B itu sebenarnya bisnis, ya singkatannya bisnis. Jadi ini business to customer sama business to business. Bedanya apa sih? Coba, bedanya apa? Kalau business to customer tuh yang gimana? Langsung ke konsumennya ya, langsung ke pengguna. Konsumen di sini maksudnya pengguna ya, pengguna langsung yang langsung pakai produknya. Ya, kalau B2B ya bisa ke ya emang bisnis lagi, bukan langsung ke pengguna pemakainya gitu ya. Nah, itu B2B namanya ya. Nah, terus untuk customer segment ini sebenarnya bisa dibedakan dari wilayah geografis ya. Misalnya kita pasarnya mau geografis, misalnya di Bali atau misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau misalnya di luar negeri di mana gitu ya. Itu bisa dibedakan dari situ juga untuk segmen. Bisa juga dari demografi. Demografi itu misalnya usianya berapa sih, atau misalnya apalagi ya selain usia ya kalau demografi itu? Gender ya, gender juga bisa ya. Jadi dari segi geografi bisa, dari demografi bisa, atau misalnya dari hobi juga ya. Misalnya ada yang punya hobi tertentu, itu juga bisa dijadikan customer segment ya. Jadi luas sebenarnya untuk customer segment, dan teman-teman harus bisa membedakan gitu ya. Mau untuk bisnis tersebut apakah B2C aja atau B2B juga, atau B2B aja, itu juga bisa. Nanti pembedanya kalau B2C oke, B2C, terus pilih mau dari demografis atau dari geografis atau dari pembagian lainnya, itu bisa banget ya, memungkinkan sekali. Oke, kita next. Nah, ini ya, kita bisa lihat nih, defines different groups of people or organization an enterprise aims to reach and serve. Ya, jadi kita tentukan mana nih yang mau kita gapai dan kita layani gitu ya, si segmen konsumen seperti apa. Nah, nanti kriterianya pasti banyak juga ya, bisa sama teman-teman. Nah, saya mau tanya dulu deh, kalau produk-produk consumer goods kayak produknya Unilever gitu ya, kalian bisa nebak nggak kira-kira customer segmennya seperti apa? Kayak sabun, sampo, dan lain-lain. Masyarakat umum. Nah, berarti customer segmennya yang nggak perlu spesifik banget kan? Walaupun nantinya di dalamnya ada produk-produk yang spesifik ya, misalnya kayak Lux ya,
kita bisa lihat ya iklannya dan lain-lain itu pasti buat perempuan gitu ya. Jadi pada saat lihat iklannya pun ya yang bisa mengerti ya perempuan gitu ya. Konsumen laki-laki tidak mengerti itu. Kalau beras juga ya kebutuhan pokok sehari-hari itu umum juga ya. Kalau apa ya kira-kira Harley Davidson customer segmennya bapak-bapak. Iya bapak-bapak terus punya hobi tertentu ya. Ada yang tahu nggak istilahnya kalau untuk segmentasi itu kan nggak banyak ya biasanya ya yang Harley Davidson itu ya eksklusif gitu. Tahu nggak nama kategori konsumennya apa? Segmennya niche. Ya betul. Luar biasa, mantap. Ya kategorinya niche ya. Jadi kita bisa juga kalau emang mau bikin produk yang niche itu bisa banget. Tapi biasanya untuk produk-produk niche harganya juga beda ya. Biasanya ada ya karena ini kan sudah menyangkut emosional ya. Biasanya kalau niche market itu yang dikejar adalah sisi emosionalnya, bukan kebutuhan kayak consumer goods kayak beras dan lain-lain. Itu pasti beda banget. Itu harganya pasti lebih murah. Kalau untuk niche biasanya nanti dari segi harga ada beda juga ya. Ini sebenarnya namanya value proposition canvas. Nanti ini kita akan bahas minggu depan ya. Gimana sih hubungan antara customer segment sama value proposition. Nanti ini memang ada materinya tersendiri yang akan kita breakdown lagi ya. Gimana cara menentukan customer segment dan gimana kita menentukan value yang mau dikasih ke konsumen tersebut. Ya. Oke, nanti ini kita bahas minggu depan. Oke, sekarang building blocks ketiga, channels, ya. Channels ini tadi kita lihat ya di video ada sebuah bingkisan di value proposition ya, logonya diambil sama si truk ini ya, terus dianterin ke konsumen. Ya itu fungsinya channels ya, mengantarkan value ke customer segment. Apa aja yang bisa dianterin? Nah, fokusnya dari channels ini bisa dari segi distribusi, segi komunikasi sama segi penjualan. Kalau distribusi ya kita misalnya, oh gimana sih cara mengirimkan si produk ke konsumen, misalnya lewat kurir dan lain-lain gitu ya. Kalau komunikasi, misalnya customer segmennya itu Gen Z, berarti kita bisa lewat apa? Sosmed ya, lewat TikTok, Instagram gitu ya. Nah itu jalur komunikasi. Terus satu lagi penjualan. Kalau penjualan kita mau jual di mana nih? Apa online aja, apa offline aja, atau online dan offline, atau misalnya kalau ada bazar aja, atau kalau misalnya ada event tertentu aja. Nah, itu adanya di channels. Ya, jadi kalian nanti ngedeskripsiin gimana cara mengantarkan value ke customer kalian, ya. Ini ya, kurang lebihnya. Nah, si channels ini sebenarnya fungsinya ada beberapa ya, teman-teman. Kita bisa lihat nih di sini. Ya, meningkatkan awareness. Jadi dengan adanya tadi ya 3 jalur komunikasi, distribusi sama penjualan tadi, itu secara tidak langsung sebenarnya meningkatkan awareness juga dari customer segment terhadap produk atau value dari produk kita ya. Yang kedua untuk mengevaluasi. Kita bisa lihat juga nanti, oh kenapa ya kok yang belinya dikit. Nah, kita bisa lihat oh ternyata value yang kita tawarkan itu nggak sesuai gitu ya, tidak memberikan solusi terhadap permasalahan atau kebutuhan dari si customer segmentnya. Nah, yang ketiga memberikan akses ya, tadi ya akses karena ada jalur distribusi dan penjualan. Lalu yang keempat tadi menyampaikan value proposition juga ya dan mengevaluasi. Jadi ada 2 nih untuk value proposition. Lalu yang kelima, nantinya kita juga bisa menyediakan layanan post purchase kepada konsumen. Jadi setelah beli, kira-kira ada layanan-layanan apa aja sih yang bisa mendukung si value dari brand kita. Kalian ingat gak dulu kalau misalnya kita install Gojek, dapat referral code. Terus kalau teman kita install, masukin dong referral code-nya, nanti kita dapat 50.000 waktu itu. Ingat ya? Nah, itu salah satu cara customer relationship yang dipakai oleh Gojek tuh, buat dapetin konsumen baru ya. Ya memang dananya besar banget di awal ya, tapi ya ternyata terbukti ya cukup berhasil gitu, banyak sekarang yang pakai. Ya memang itu juga dia salah satu yang mendobrak juga ya, disrupt ya dengan sistem Gojek online ini, di mana dia menjawab kebutuhan konsumen ya. Kita nggak perlu tuh mau naik Gojek harus cari pangkalannya dulu, harus jalan, ini bisa dijemput di depan rumah langsung naik ya. Describe the most important assets required to make business model work. Jadi aset
utama apa yang kalau nggak ada itu bisnis kita nggak bisa jalan gitu. Kalau misalnya perusahaan farmasi ini ya, asetnya apa kira-kira? Kayak Bio Farma yang gitu. Obat. Yakin obat? Sebelum obat. Ke belakang. Apa kira-kira? Untuk bikin obat? Iya, ada resep untuk membuat obatnya ya. Bukan resep dari dokter ya, resep membuat obatnya ya. Itu biasanya diapain? Didaftarkan kemana tuh? Supaya tidak dicuri orang atau diakui oleh orang lain. Dihakiin ya. Jadi asetnya dari perusahaan farmasi itu sebenarnya paten. Ya. Jadi ya orang lain boleh memproduksi tapi ya beli patennya. Gitu. Tergantung hak patennya mau sejauh apa nih, apakah hak paten yang dijual atau misalnya hanya izin memproduksi aja dan lain-lain, tergantung. Ya, jadi kalau perusahaan farmasi aset paling penting dan utamanya tadi ya paten. Terus orang-orang yang saintisnya ya, saintis yang memang membuat si paten itu gitu. Itu aset utama mereka. Kalau perusahaan kayak Jenggala gitu ya, yang memproduksi keramik, kira-kira resource-nya apa aja? Coba. Kalau supplier itu nanti masuknya ke partner. Kira-kira apanya? Pengrajin. Ya, pengrajin, ya bisa. Rajin, terus tadi tanahnya kan resource juga kan itu. Tanahnya, terus pengrajinnya ya. Terus siapa lagi? Desainer? Ya, desainernya juga ya. Jadi kalau orang-orang itu atau barang-barang itu tidak ada, Jenggala nggak akan jalan gitu. Ya. Jadi diingat ya, jadi resource itu adalah sumber daya yang kalau itu nggak ada, nggak akan jalan deh perusahaan kita. Bisa berupa orang, bisa berupa modal, bisa berupa tadi ya paten, bisa berupa benda ya kayak tadi tanah itu juga bisa ya. Jadi tidak terpaku pada benda mati saja ya, tapi yang hidup pun itu dimasukkan juga gitu di key resources. Nah, nyambung sama key resources tadi ada namanya key activities. Key activities adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan sama key resources. Jadi kalau aktivitas itu nggak ada, ya perusahaan kalian nggak jalan. Tadi kalau misalnya contohnya perusahaan farmasi kayak Bio Farma gitu, berarti aktivitasnya adalah kegiatan di lab tadi ya, membuat racikan-racikan itu. Kalau Jenggala berarti aktivitas utamanya ya apa? Bikin produk ya, bikin keramiknya gitu. Ya kalau nggak ada itu, nggak ada Jenggala ya. Jadi perlu diingat ya, karena ini kita bisa lihat ada key, ada tulisan key. Jadi yang kunci utamanya tuh apa sih? Nih ya, kita bisa lihat tuh pengertiannya. Most important things company must do to make its business model work. Ya, jadi memang nggak ada kegiatan itu, nggak jalan semuanya. Isu-isu yang dialami sama konsumen, keinginan yang diharapkan oleh konsumen, dan jobs apa sih yang harus diselesaikan oleh konsumen tersebut. Nah, perusahaan kalian tuh hadir untuk memberikan solusi itu kepada konsumen. Kurang lebih seperti itu sih value proposition canvas itu. Tapi nanti kita bahas lebih lengkap minggu depan ya. Oke, dari materi virus ini ada yang mau ditanyain? Tidak? Sudah paham? Ngantuk nggak? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya ini seru banget sih, apalagi nanti kalau kalian udah praktek. Tenang ya, kita akan praktek juga ya. Oke, sekian ya kalau untuk kelas wirausaha sudah selesai sebenarnya. Sekarang jam 10:07, silakan teman-teman kita kasih waktu sekitar 10 menit untuk istirahat, mau ngemil dulu, mau minum dulu, mau ke toilet dulu, silakan sebelum kita lanjut ke manajemen kriya ya. Kita diskusi hari ini ya. Oke, thank you ya.